Pak, seru gitu Pak. Datang ke sini tuh layanannya banyak sekali gitu yang bisa kita dapat gitu, kayak informasi-informasi kayak dari layanan multimedia, layanan koleksi buku langka, terus layanan koleksi reference, itu banyak banget sih yang bisa didapat dari Perpusnas. Nah, kalian tuh kalau pengen nyari-nyari buku bisa nih langsung ke Perpusnas kalau menurut saya sih. Soalnya juga saya kalau nyari-nyari koleksi itu ke Perpusnas, kalau nggak dapat gitu Kak koleksinya dari Ipusnas atau dari aplikasi digital perpustakaan lain gitu. Kalau saya nggak dapat, saya ke Perpusnas. Perpusnas pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Perpusnas dimanapun Anda berada, yang masih tetap setia stay tune di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, pada hari Rabu ya, tanggal 25 November 2020, saya akan membawakan acara yang sangat menarik ya bagi sahabat Perpusnas semuanya. Cerita Buki ya. Cerita Buki itu adalah ketika pemustaka dia hobi membaca buku, kemudian bukunya ingin pengalaman dia membaca, terus kemudian sisi menarik dari buku itu terus ingin dia sampaikan di ruang literasi di studio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini ya. Baik, langsung saja ya, kita hari ini kedatangan tamu yang spesial ya tentunya, berkenaan dengan acara Buki, cerita Buki ya pada hari ini. Oke, langsung saja mungkin tamunya siapa? Langsung aja perkenalkan ya, nama, hobi, dari kampus mana mungkin gitu ya, terus dari kota mana ya. Ya, oke, silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sahara dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Syarif Hidayatullah Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta atau disebut dengan UIN Jakarta. Nah, saya tinggal di Kota Tangerang, Ciledug. Nah, pasti kalian tahu kan CBD Ciledug. Nah, di situ saya nggak jauh dari CBD Ciledug rumahnya. Baik, tadi dengan Dek Mutia ya. Dek Mutia dari UIN Jakarta. Iya Pak. UIN Jakarta betul ya? Iya benar Pak. Oke, dari Ciledug nih. Iya Pak. Tapi sebelumnya dari Ciledug ke sini tadi naik apa nih? Naik motor Pak. Naik motor? Iya. Berdua sama temannya? Dia sama itunya Pak, sama pacarnya Pak. Oh gitu. Saya sendiri. Sendiri karena belum punya pacar ya? Belum Pak. Oke, ya biar walaupun belum punya pacar, tapi dalam kondisi mendung ini tidak semendung hatinya juga ya. Tetap semangat ya. Iya, apalagi Dek Mutia ini kan kayaknya hobi banget membaca. Ya. Iya Pak. Ya mungkin karena seringnya membaca buku, terus kemudian semangat juga untuk mencari persahabatan yang lain juga ya. Oke, langsung saja nih, Dek Mutia. Untuk buku yang mau kita review, judulnya apa nih yang pertama? Bulan Nararia. Bulan Nararia ya. Iya. Oke, bisa dijelaskan judul pengarangnya siapa ya? Kemudian ringkasan isi bukunya bagaimana gitu ya. Oke, langsung saja silakan. Nah, judul bukunya itu Bulan Nararia. Nah, penulisnya itu Sinta Yudisia. Nah, terus singkatan dari novel ini tuh berjudul tentang Nararia yang kerap dipanggil dengan Rara, merupakan seorang terapis di sebuah klinik kesehatan mental di daerah Surabaya, khusus bagian skizofrenia. Nah, Rara ini ingin sekali menggunakan metode transpersonal untuk menyembuhkan pasien. Nah, di klinik rehabilitas Rara ini merawat banyak pasien yang gangguan mental, Pak.
Nah, ada 3 orang pasien. Nah, yang pertama itu seorang anak perempuan yang depresi setelah menerima kekerasan dari keluarganya, bernama Sania. Nah, yang kedua itu ada Pak Bulan, seorang residivis yang telah dipindahkan dari lapas satu ke lapas lainnya. Nah, yang ketiga itu ada Yudhistira, seorang arsitek yang menderita gangguan mental karena tekanan dari keluarga dan juga istrinya, Pak. Jadi itu ada 3 pasien yang ditangani oleh Rara. Baik, tadi apa namanya, singkat cerita mungkin ya, maksudnya awalannya dulu nih, tadi sudah dijelaskan dari Mutia, itu tentang isi bukunya adalah tentang bergenrenya novel ya? Iya, Pak. Novel. Tapi dia genrenya ini fiksi psikologi. Fiksi? Psikologi. Oh, fiksi psikologi. Iya, berkenaan dengan rehabilitas gangguan mental. Iya, tentang itu sih, Pak, gangguan mental dari anak perempuan, anak-anak, terus kayak suami istri gitu, Pak. Yang satunya lagi sama sih, kayak suaminya kadang kena gangguan mental tuh karena apa ya? Jadi ada tekanan gitu, Pak, dari keluarga dan istrinya. Jadi dia tuh, suaminya ini kena gangguan yang bernama skizofrenia. Baik, mungkin sahabat Pusnas agak-agak kurang familiar ya dengan skizofrenia. Itu mungkin sejenis gejala atau penyakit tentang gangguan mental, betul ya. Dan itu mungkin dibahas tapi dengan gaya bahasa yang fiksi tadi ya. Oke. Di buku yang berjudul Bulan Nararia. Oke. Jadi mungkin agak menarik juga ya. Di situ ada hubungan keluarga dan di situ ada ujian juga mungkin ya. Pak. Nah, jadi pembaca mungkin agak-agak lebih bisa mengarungi pengalaman membaca, tapi dengan variasi kisah yang lain juga. Karena kalau sahabat Perpusnas kalau sering membaca novel itu biasanya kan tentang drama percintaan ya, terus kisah-kisah yang dramatis kayak gitu. Tapi ini lebih cenderung mengangkat tentang penyakit gangguan mental ya. Mungkin juga di situ diangkat ada nilai-nilai sisi kekeluargaannya juga gitu kan. Ada juga mungkin edukasinya buat keluarga, dan itu mungkin akan bermanfaat bagi pembacanya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak Dek Mutia. Kalau Dek Mutia sebelum memilih buku atau koleksi yang berjudul Bulan Nararia ini, adakah ketertarikan? Kan kalau baca buku, sebelum baca buku lihat judulnya dulu atau lebih tertarik covernya, kemudian lebih memilih buku itu dibandingkan dengan buku lain dengan tema yang sama misalkan. Nah, pertanyaan adalah kenapa Mbak Dek Mutia lebih memilih buku ini yang mau dibaca gitu? Alasannya kenapa? Awalnya tuh, Pak, saya bingung ini judulnya kenapa Bulan Nararia. Nah, terus sebenarnya saya search dulu kan, Pak, di googling. Nah, googling dulu tuh, Pak, ini maksudnya apa sih? Terus sinopsisnya juga apa ya, Pak, puitis banget. Jadi tuh saya nggak ngerti gitu maksudnya ini apa ya. Pas dibaca-baca, Pak, ternyata itu tentang psikologis gitu, tentang gangguan mental. Banyak banget sih, Pak, kayak pesan-pesan gitu sih buat terus juga dia tuh novelnya ngangkat juga kayak disabilitas gitu dan gangguan mental. Pokoknya novel ini tuh cocok banget deh buat orang-orang tuh yang nggak ngerti gitu tentang apa sih itu gangguan mental gitu-gitu sih, Pak. Baik, mungkin karena dari awalnya tidak penasaran, tapi karena karena penasaran dengan judulnya itu ya, Bulan Nararia, tapi tidak berekspektasi bahwa isinya akan membahas tentang gangguan mental gitu ya.
tapi karena dari penasaran itu, terus kemudian Dek Mutia ini mencoba nih mencoba membaca dari awal, kemudian kok semakin tertarik mungkin ya. Iya, Karena mungkin dari sebelumnya beda sendiri ini apa namanya koleksinya, karena di situ kan membahas tentang penyakit apa namanya tadi, skizofrenia, betul. Dan itu semacam penyakit gangguan mental. Iya Pak. Oke, Dek Mutia, dari buku yang dibaca itu tentunya ini sudah dibaca keseluruhan ya? Iya Pak. Sudah sampai akhir ya? Udah Pak. Oke, bisa disampaikan nih ke sahabat Perpusnas apa yang paling menarik dari isi buku itu? Kalau yang paling menarik sih kalau kata saya tuh apa ya, dari buku ini tuh membuat kita tuh paham Pak, melihat dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang kita percaya tuh dan yang kita lakukan selama ini, yang kita anggap benar belum tentu baik gitu Pak untuk kita. Terus juga apa ya, keseluruhan buku ini tuh layak dijadikan salah satu novel terbaik gitu Pak, yang mengangkat disabilitas dan gangguan mental. Nah, novel ini juga Pak memenangkan juara 3 kategori novel kompetisi menulis tulisan Nusantara 2013 yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu sih Pak. Jadi itu dia menang juara 3 Pak dari Kementerian Pariwisata. Baik. Wah, sebetulnya buku ini harusnya sangat populer sekali ya. Iya, Pak. Sampai dia diangkat jadi juara 3 dalam kompetisi novel novel kompetisi menulis tulisan Nusantara 2013. Baik, jadi bagi sahabat Perpusnas yang sekiranya sekarang mendengarkan acara kita, ada koleksi yang berjudul Bulan Araria, itu sudah menjadi apa namanya juara ketiga ya dari sebuah kompetisi yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata mungkin. Iya Pak. Betul ya? Dan ekonomi kreatif. Dan ekonomi kreatif. Oke. Dari buku yang sudah dibaca tadi, itu sebelumnya Dek Mutia sudah cari dulu di sini atau itu mendapatkan koleksi bukunya dari informasi buku sebelumnya? Itu dari luar Perpustakaan Nasional. Iya Pak, saya ngelihat dari apa ya? Sebenarnya sih saya ngelihat cari-cari di googling, abis itu saya baca-baca reviewan orang, terus saya beli Pak di e-commerce gitu Pak. Oke, tapi sebelumnya belum pernah mencari di sini atau memang langsung ke itu? Sebelumnya ini saya bacanya tuh dari kelas berapa ya? Pokoknya SMA sih Pak saya baca buku ini, jadi saya belum tahu juga tentang Perpusnas waktu SMA. Jadi kan sudah tahu Perpusnas gara-gara mencintai buku ya? Iya, pas masuk kuliah sih sebenarnya Pak, ilmu perpustakaan. Berarti ada korelasinya ya antara mencintai buku sebelumnya, hobi membaca, dan kemudian ujung-ujung akhirnya sampai sini juga di Gedung Perpustakaan Nasional. Yang notabene kita menyediakan juga banyak buku. Jadi Pak, kalau kita sadari bahwa seperti yang Mbak Mutia tadi rencanakan membeli buku di luar, tidak harus seperti itu. Silakan datang aja ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ya, bagi sahabat Perpusnas semuanya juga bahwa kita juga menyediakan koleksi jutaan di sini ya, bisa di browsing berselancar di aplikasi kita juga di Perpusnas. Ya. Baik, jadi hobi membaca dari Dek Mutia tadi kan pada intinya adalah menghasilkan sebuah pengalaman membaca dan tambahan informasi yang sebetulnya memang sebelumnya tidak bukan yang diinginkan ya, informasi konten bukunya ya, dikiranya mungkin drama ya, melankolis gitu, romance ya. Saya Bulan Araria, kirain saya tuh romance, tau-taunya psikologi Pak. Baik, jadi mungkin koleksi atau sebuah karya buku itu kalau kita baca bukan dari covernya saja ya, kita coba untuk membaca dalamannya juga, itu sebetulnya pasti banyak mengandung informasi yang penting, mungkin yang juga bermanfaat buat kita dan masyarakat, itu sebetulnya kan gitu ya.
Jadi sebisa mungkin kita lebih mencintai membaca intinya gitu. Jadi dengan membaca kita lebih tahu banyak isi atau informasi yang lain yang belum kita tahu dan akan menambah ilmu kebidanan kita gitu ya. Oke, dari dari kesimpulan tadi mungkin Mbak Mutia akan memberikan pesan dan kesan kepada sahabat Perpusnas setelah membaca buku itu, apa yang ingin disampaikan gitu ke sahabat Perpusnas dalam kesempatan ini. Kalau menurut saya sih, kalau untuk membaca novel ini sih banyak banget sih manfaat yang kita dapat. Kita tuh jadi tahu istilah psikologis yang baru gitu, yang baru kita tahu. Terus juga pesan-pesan yang terkandung tentang kehidupan seseorang, pokoknya tuh pesan yang terkandung tentang kehidupan seseorang juga kita jadi tahu gitu. Terus juga tahu juga gimana sih nyembuhin pasien gangguan mental. Terus juga kita tahu gitu gimana gitu kita ngadapin masalah pribadi kita tuh kayak gimana gitu. Itu sih Pak. Jadi dari novel ini tuh kita tahu semua gitu tentang gimana cara nyembuhin pasien gangguan mental. Terus juga kita tahu gimana cara kita memperbaiki masalah kita kayak gimana gitu. Baik, bagi sahabat Perpusnas semuanya yang masih stay tune di radio kesayangan kita, Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Demikian tadi review atau gambaran singkat dari buku yang berjudul Bulan Nararia ya, yang sudah dijelaskan tadi ya, yang sudah dijelaskan oleh Dek Mutia dari UIN Jakarta, betul ya? Oke, tentunya kita masih akan membahas satu judul buku lagi yang masih kita kita temani, dan masih narasumber yang sama dengan Dek Mutia juga dari UIN Jakarta. Tapi biar makin penasaran ya, kita akan lanjutkan kembali, tapi dengan break yang sebuah lagu yang satu ini yang akan kita putarkan. Untuk selanjutnya nanti kita akan teruskan lagi. Jadi jangan kemana-mana sahabat Perpusnas, tetap stay tune di Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita akan masih lanjutkan di acara Cerita Buki untuk sesi yang berikutnya. Perpusnas pasti ya. Kembali lagi bersama saya Khairan di sini, masih setia menemani Anda sahabat Perpusnas dimanapun Anda berada. Masih di acara Cerita Buki ya, cerita buku kita yang dimana pemustaka dapat memberikan informasi ya atau mereview tentang buku-buku yang dia sukai atau dia baca sebelumnya, dan bisa di share di sini ya, di review di sini di studio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Di sini kita masih melanjutkan lagi acara sesi yang pertama, dan kita sudah masuk ke sesi yang kedua, yaitu review buku yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita yang masih sama dengan Dek Mutia ya dari UIN Jakarta. Oke, langsung saja ya, kita akan bahas untuk buku yang kedua ini yang berjudul apa, nah, penerbitnya siapa, tahun terbit, kemudian nanti akan dijelaskan ya apa namanya sinopsisnya ya, atau ringkasan singkatnya ya tentang buku atau isi buku itu seperti apa ya. Oke, silakan. Nah, di sini saya ingin memberitahukan sedikit tentang novel yang berjudul Pelik. Nah, penulisnya itu Ari Nilandari. Nah, penerbitnya itu Bentang Belia. Terus genrenya itu drama romance. Nah, biografi penulis itu sebenarnya nama Ari Nilandari ini pengarang yang tak perlu diragukan lagi. Jadi beliau ini telah puluhan tahun sukses menjadi penerjemah buku dan berhasil menerbitkan lebih dari 50 judul cerita anak.
Nah, terus juga beliau di tingkat internasional diutus oleh Backcraft dan Komisi Buku Nasional untuk berbicara tentang buku anak Indonesia di Frankfurt Book Fair pada tahun 2016. Nah, kini beliau tuh udah fokus menerbitkan karya-karyanya itu di Wattpad. Nah, terus sinopsis dari novel yang berjudul Pelik ini tuh sebenarnya tuh menceritakan tentang cinta segitiga. Nah, yang ceritanya itu seperti ini nih. Ardi tuh berteman dengan si Ryan yang mengidap prosopagnosia atau face blindness, kayak semacam tidak bisa mengenali wajah orang lain gitu. Terus juga mereka tuh sebenarnya si Ryan dan Ardi itu dia tuh sebenarnya satu sekolah di Dharma Wangsa International High School kelas 10. Nah, Ardi itu sebenarnya bertekad gitu menjaga si Ryan dan merahasiakan kelainannya karena banyak berutang budi gitu pada si Ryan. Nah, kemudian si Megan tuh hadir nih, yang sosok si perempuan ini. Nah, Ardi tuh menyukai si Megan karena obsesi pada perempuan yang memiliki lesung pipit. Nah, dalam sebuah pesta tak sengaja si Ryan itu bertemu dengan Megan dan mulai akrab, tapi mereka harus berpisah tanpa sempat tahu nama satu sama lain. Nah, keesokannya ini si Ryan minta bantuan Ardi untuk mencari tahu tentang si Megan ini nih. Terus si Ardi ini nih ngasih tahu ke Ryan yang Ryan tuh ngasih tahu ke si Ardi kalau ciri-cirinya si Megan itu tuh disanggul, kacamata bolong sebelah, dan aroma bedak bayi. Nah, si Ryan itu tuh nggak tahu, jadi tuh si Ryan tidak mengenali wajah si Megan, makanya dia ngasih tahu si Ardi ciri-cirinya tuh kayak gimana. Nah, setelah itu si Ardi itu tuh nyari. Nah, dia tuh tahu sebenarnya si Megan itu cewek yang dicari oleh si Ryan. Nah, abis itu karena mereka tuh sama-sama suka sama si cewek yang satu ini nih, si Megan, jadi kayak rahasia-rahasiaan. Nah, jadi tuh singkat ceritanya tuh kayak gitu ya. Nanti selebihnya tuh kalian baca sendiri aja. Nanti ketahuan siapa gitu. Nanti yang disukain Megan tuh siapa, nanti ketahuan. Jadi saya ngasih segitu aja. Mungkin lebih condong ke permasalahan percintaan antara mereka, si Ryan dan Ardi ya? Iya. Ardi ya. Yang suka sama cewek yang bernama Megan. Dan Megan itu tidak lesung pipit. Punya lesung pipit, Pak. Jadi tuh si Ardi ini nih yang suka sama si Megan tuh gara-gara lesung pipit, Pak. Gara-gara lesung pipitnya ya. Iya. Dan untung si Ryan tidak berlesung pipit ya. Ya kan, jadi tadi katanya yang menderita sindrom apa tadi yang hanya prosopagnosia, Pak. Itu yang menderita itu adalah si Ryan ya. Ryan. Nah, Ardi itu temannya semasa kecil. Oh, berarti mereka berdua antara Ryan dan Ardi itu adalah sahabat karib ya, yang dari kecil, dan bukan kebetulan ya itu mungkin karena takdir Tuhan mereka dalam cerita ini maksudnya ya. Iya, Pak. Dia dikisahkan mencintai satu wanita yang sama, dan itu adalah wanita yang karena berlesung pipit, dan itu sangat menarik bagi si Ardi. Iya. Nah, kalau si Ryan tuh karena nyambung gitu, karena dia suka sama buku yang sama, Pak. Oh, jadi ada kesamaan dengan yang perempuan namanya siapa? Megan, Pak. Sama Megan ya. Iya, Ryan suka sama Megan karena kesamaan membaca buku yang sama. Kalau si Ardi dia suka sama Megan karena lesung pipitnya. Iya. Oh gitu. Jadi akhir kisahnya mungkin
tidak bisa kita tebak ya siapa yang memilih si soalnya Megan mereka milih udah- siapa iya, gitu Pak. ya, persahabatan mereka itu akan seperti apa ya. Itu akan menjadi penasaran buat sahabat Perpusnas, makanya coba untuk sekarang menelusuri buku yang berjudul Pelik gitu ya. Iya, Pak. Nah, kemudian nanti sahabat Perpusnas akan akan menemukan jawabannya ya di akhir cerita itu seperti apa gitu. Kemudian kisah cinta mereka ya. Oke. Tentunya di situ ada nilai persahabatan juga ya, banyak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di buku itu, ada nilai persahabatan ya. Benar, Pak. Kemudian kembali lagi pertanyaan yang sama ya. Untuk Dek Mutia, sebelumnya kenapa harus memilih buku itu? Emang saya tuh sebenarnya suka kayak romance sih, Pak. Saya juga suka drama-drama Korea yang romance juga. Jadi tuh gara-gara ngelihat dari covernya juga sih sebenarnya ada tentang cewek itu di covernya itu ada gambar cewek terus 2 cowok. Nah, saya tahu ini pasti romance nih. Nah, terus saya lihat-lihat juga review orang tentang buku ini. Jadi tentang romance nih. Terus saya coba-coba cari tahu dan saya jadinya beli buku ini, Pak. Beli ya? Iya, saya beli, Pak. Enggak, ya gitu. Ya, itulah tadi karena kalau orang sudah punya hobi, dia biasanya diikuti dengan pengorbanan ya. Iya, saya Seperti ya Dek Mutia tadi jelaskan bahwa dia hobi membaca buku yang bergenre drama. Iya. Terus sampai kemudian dia harus membelinya, bahkan sampai membelinya gitu ya. Karena memang tertarik ya. Pak, suka koleksi buku juga sih. Suka koleksi buku gitu, ditaruh di rumah gitu. Saya suka sih koleksi buku. Oh iya, karena memang backgroundnya tadi dari kampus fakultasnya? Ilmu perpustakaan, Pak. Ilmu saya. perpustakaan Iya. ya. Jadi karena SMA itu dari SMA tuh saya sebenarnya suka banget sih, gara-gara teman juga, Pak, suka novel. Jadi juga saya ikut-ikutan. Kenapa sih dia suka banget novel? Yeah. Terus saya jadi ikut-ikutan baca. Terus sampai sekarang kayak sering ke perpus. Dulu tuh pas SMA sering ke perpus, terus saya baca-baca juga novel gara-gara teman saya tuh. Terus pas dari situ itu deh tertarik sama guru pustakawan yang di perpustakaan saya itu, yang di SMA. Ditawarin gini-gini tuh, Pak, tentang jurusan ilmu perpustakaan. Nah, dari situ saya tertarik, Pak, cari-cari tahu juga dari orang, dari paman, dari teman-teman gitu. Saya cari-cari tahu ilmu perpustakaan, jadi saya suka. Mungkin dari awalnya adalah ikut-ikutan ya, tapi untung aja itu ikut-ikutan yang baik ya, ikut-ikutan membaca, bukan ikutan jajan ya. Iya, Pak. Nanti keterusan. Jadi karena memang iseng ikut-ikutan dan mungkin karena yang diikuti adalah itu hal yang baik, jadi kita akan jadi istilahnya ya, kita akan ketularan lah ibaratnya ya. Jadi suka membaca dan kemudian keterusan sampai sekarang ya. Dulu dari sekolah mungkin ya, minat baca dari awalnya ya. Dari ikut-ikutan itu keterusan terus hobi membaca bahkan sampai sekarang. Ya, dan tentunya mungkin sudah banyak buku atau koleksi buku yang sudah dibaca. Iya, Pak. Ya kan? Itu sampai mungkin ada perpustakaan pribadi di rumah ya. Kecil-kecilan, Pak. Dan itulah ya. Jadi pustakawan itu kan seharusnya menjadi contoh ya buat masyarakat pembaca, bahwa kita harus selalu meningkatkan minat baca ya, dan tentunya diawali dengan hobi kita ya, hobi membaca dulu, dan itu adalah modal yang bagus dari Dek Mutia. Iya, benar. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih, setelah membaca buku yang tentunya sudah dibaca keseluruhan ya, dan memang di akhir cerita harus kita bikin penasaran ya, biar pembaca itu lebih tertarik dan lebih penasaran untuk segera membacanya. Yang tadi kisahnya sungguh ya sangat menarik ya, percintaan antara 3 orang itu ya. Kemudian akhir kisah cintanya bagaimana. Nah, terus kemudian pertanyaannya, bagi Dek Mutia nih, kesan dan pesannya apa nih setelah sudah membaca keseluruhan buku itu? Kalau kesan dan pesan saya sih sebenarnya, kalau yang pencinta buku-buku novel yang
drama gitu atau yang romantis gitu, mending baca di buku ini guys, karena tuh seru banget. Apalagi yang kayak kita tuh yang remaja kan suka-suka yang percintaan gitu kan. Nah tuh sebenarnya sih ini nggak baper sih, tapi ini lebih ke konfliknya tuh seru gitu kalau dibaca. Terus juga ada komedinya sedikit, terus juga pokoknya tuh ada kandungan pesan dan pelajarannya hidup tuh yang baik gitu ada di novel ini. Terus juga kita juga tahu gitu, oh ternyata ada gitu namanya penyakit yang sejenis dengan gangguan mental tadi ya. Iya Pak, yang kayak tidak bisa melihat wajah orang gitu. Tapi jadi, bisa lihat lesung pipit ya tadi? Bukan Pak, yang itu yang beda lagi Pak. Itu yang tadi kan si Ardi, yang ini si Ryan itu tuh yang punya penyakit yang nggak bisa melihat wajah orang. Nah jadi kita tuh tahu, oh ternyata ada orang yang nggak bisa gitu melihat wajah orang gitu. Oh ternyata ada gitu penyakit itu. Saya juga baru tahu tuh Pak dari novel ini. Jadi tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu dari novel ini, dari si tokoh si Ryan ini. Jadi sangat bermanfaat sekali ya, kita sudah membaca satu buku secara keseluruhan ya. Jadi kita akan di situ banyak wawasan atau pengetahuan yang belum pernah kita tahu sebelumnya ya, ataupun istilah-istilah yang seperti Mbak Mutia tadi sebutkan, bahwa sebelumnya dia belum pernah mengenal istilah gangguan mental tadi ya. Kemudian malah sekarang jadi penasaran dan keterusan nih mau mencari referensi, mencari koleksi buku lain yang tentang istilah itu yang baru ditemukan ya. Dan itu kan menjadi kayak candu ya, kita kecanduan informasi itu ya nggak apa-apa, candu ilmu kan jadinya bagus juga ya, tambah ilmu juga. Jadi pada intinya buku ini memberikan banyak nilai-nilai positif juga ya. Baik, untuk sahabat Perpusnas semuanya yang masih setia mendengarkan kita di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, kita masih di acara Cerita Buki. Di sini masih ada De Mutia dari UIN Jakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya, kita sudah masuk ke sesi yang kedua ya. Tadi yang sesi pertama sudah kita review buku yang berjudul Bulan Rahasia. Nararia Pak. Bulan Nararia, maaf. Kemudian yang kedua ya adalah yang berjudul Pelik ya. Tadi kan berarti sudah kita review 2 buku, dan kemudian saya ingin minta Mbak Mutia secara singkat atau yang Mbak Mutia ingin sampaikan ke sahabat Perpusnas setelah membaca 2 buku tadi itu ya. Apa yang mau disampaikan biar mereka itu ini nih tertarik langsung cari 2 buku itu, atau apa pesan atau nasihat buat sahabat Perpusnas biar mereka itu minimal hobinya sama nih, yang sebelumnya mungkin tidak hobi membaca atau kurang membaca, jadi sangat antusias untuk membaca buku ini gitu. Mungkin pesan apa yang mau disampaikan ke sahabat Perpusnas? Nah kan kalau bagi saya tuh Pak, kesannya itu bagi kalian tuh yang kayak males gitu atau melihat teman kalian gitu suka hobi baca novel, menurut saya tuh lebih baik diikutin sih, karena emang seru banget baca novel. Terus juga banyak dapet tahu gitu istilah-istilah baru, kayak saya ini tuh suka banget kayak novel-novel yang berjudul kayak romance, kayak ada istilah-istilah baru kayak tentang psikologi juga saya dapet gitu dari novel. Terus juga jadi tahu gitu penulisnya, biografi penulisnya. Oh ternyata penulisnya itu tuh pernah dapat penghargaan gini gitu. Jadi tuh saya tahu, oh ternyata gitu ya baca novel. Seru gitu. Terus dapat pengetahuan baru gitu dari novelnya. Terus juga bagi saya sih jadi nambah pengetahuan sih, itu aja Pak. Baik, positif sekali ya. Jadi bagi sahabat Perpusnas ya, dengan membaca itu adalah
apa namanya ilmu. Jadi artinya dengan membaca kita akan mendapatkan banyak sekali informasi-informasi yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya, dan pasti itu akan bermanfaat ya bagi diri pembacanya, bahkan untuk masyarakat sekitarnya ya. Jadi bagi sahabat Perpusnas yang mungkin saat ini masih ya mungkin ada rasa malas-malas membaca, tadi sudah disampaikan oleh De Muti ya, bahwa dengan hobi membaca meskipun itu novel ya, tapi ditemukan di situ ada keseruan ya, tadi dibilangnya ya, dapat istilah-istilah baru juga, dan itu akan memancing kita untuk mencari arti dan arti yang bisa kita pahami di koleksi buku-buku yang lain juga gitu ya. Jadi dengan begitu kan banyak referensi yang kita dapatkan dari hanya sekedar hobi membaca novel. Itu satu, belum hobi yang membaca sejenis buku koleksi yang lain ya. Jadi dengan membaca itu akan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi bagi kita membaca itu adalah iqra ya. Iya, Sudah jadi kewajiban mungkin bagi kita. Oke. Baik. Sahabat Perpusnas yang masih setia menemani acara kita, cerita buku kita, sebagai sebagai closing ya. Ini saya mau tanya oleh Mbak Mutia, kesan dan pesan apa yang didapat ya setelah berkunjung ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, terus kemudian saran pesan dan kesan juga setelah ini bersiaran di Radio Widya Bahana Suara ya, silakan. Saya sih kesan pesan datang ke Perpusnas itu gimana ya Pak, seru gitu Pak. Datang ke sini tuh layanannya banyak sekali gitu yang bisa kita dapat gitu, kayak informasi-informasi kayak dari layanan multimedia, layanan koleksi buku langka, terus layanan koleksi reference, itu banyak banget sih yang bisa didapat dari Perpusnas. Nah kalian tuh kalau pengen nyari-nyari buku bisa nih langsung ke Perpusnas kalau menurut saya sih. Soalnya juga saya kalau nyari-nyari koleksi itu ke Perpusnas, kalau nggak dapat gitu Kak koleksinya dari iPusnas atau dari aplikasi digital perpustakaan lain gitu, kalau saya nggak dapat saya ke Perpusnas. Terus juga tadi apa pertanyaan? Di kesan dan pesannya di radio. Oh ya, kalau radio WBS, kesan dan pesan saya sih di acara kita ya. Iya Pak. Acaranya itu bagi saya tuh informatif banget. Terus juga kalian juga bisa sharing-sharing gitu tentang novel yang kalian baca juga di sini bisa. Terus juga dapat pengalaman baru juga sih tentang siaran radio tuh kayak gini gitu. Kalau bagi saya sih di sini seru banget sih tentang cerita-cerita di radio WBS. Baik, demikian tadi pesan dan kesan dari Dek Mutia tentang kunjungannya setelah berkunjung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan banyak keseruan di sini tentunya apa yang dia sampaikan di Gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini memang banyak keseruan. Jadi hal itu yang menarik bagi orang banyak untuk berkunjung di sini gitu ya. Terus kemudian Mbak Mutia juga mendapatkan banyak informasi ya setelah berkunjung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tadi, seperti apa yang dia sampaikan. Banyak layanan di koleksi buku langka dan koleksi buku referensi, juga layanan informasi di layanan multimedia ya, juga sangat bermanfaat bagi Dek Mutia tadi ya. Artinya bahwa kita memang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia itu adalah perpustakaan kita semua, perpustakaan bangsa negara Republik Indonesia, yang artinya di situ semua masyarakat dimanapun Anda berada silakan berkunjung di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ya. Dan bagi kalian sahabat Perpusnas yang mau mengikuti acara kita cerita buki ya, silahkan mendaftar aja di link di deskripsi di website kami sudah ada. Kemudian apa yang kita dapat setelah siaran di sini, nanti sahabat Perpusnas bisa sharing buku-buku yang
sekiranya sahabat Perpusnas buku yang sangat digemarinya, baik itu novel atau koleksi apapun ya, bisa di sharing di sini, di review bareng-bareng sama kita di sini. Oke. Mungkin karena waktu yang terbatas ya, sahabat Perpusnas, Mutia mohon maaf karena kita tidak bisa perpanjang lebar waktu kita karena memang kita dibatasi waktu. Oke, dan pada hari ini tanggal 25 November 2020 pada hari Rabu, saya Khairon dan Mutia Syahara dari UIN Jakarta. Saya ucapkan juga terima kasih atas kedatangan dan kehadirannya serta informasi yang di-sharing di sini tentang bukunya tadi ya. Dan masih stay tune di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, karena setelah ini masih ada program-program acara yang sangat-sangat menarik untuk disimak. Oke, sahabat Perpusnas, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.